Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Ina Novita dari YNC Nurjati Cirebon, Prodi PAUD kelas 3 PAUD B. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum taman kanak-kanak di Indonesia dari masa ke masa. Dosen pengampu mata kuliah saya yaitu Ibu Syifa Uzakiyah MPD. Selanjutnya yaitu perkembangan pendidikan kanak-kanak. Keberadaan TK dari zaman ke zaman. Yang pertama pada zaman Belanda. Pendidikan taman kanak-kanak pada zaman Belanda dikenal sebagai Froebel School. Pendidikan tersebut didirikan dengan tujuan agar anak dapat melakukan adat baru yang baik. Anak-anak pandai membaca, menulis, dan berbahasa Belanda. Dan dengan persiapan tersebut, anak dapat masuk ke sekolah Belanda. Di samping menerapkan sistem pendidikan Froebel secara dominan hingga akhir masa kekuasaannya, pemerintah Belanda juga memperkenalkan metode Montessori pada tahun 1938 melalui sekolah-sekolah pendidikan guru TK. Metode pendidikan Montessori menekankan kebebasan yang lebih besar kepada anak untuk mengembangkan gaya individualnya. Sasaran pendidikannya terutama diarahkan untuk membantu perkembangan kepribadian anak yang spontan dan membangun rasa kompeten yang berkisar pada pengembangan tujuan-tujuan internal perkembangan seperti kemandirian, kepercayaan diri, disiplin dari dalam diri, dan kecakapan untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan sendiri. Pada masa penjajahan Belanda, para guru prasekolah menerima pendidikan di salah satu lembaga berikut, yaitu yang pertama, Sekolah Pendidikan Guru Prasekolah Froebel School, dan Sekolah Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Home Economy School. Lanjut, keberadaan TK dari zaman selanjutnya yaitu zaman Jepang. Nama Froebel School diganti dengan nama Taman Kanak-kanak. Pada waktu itu, guru-guru belum mengenal kehidupan dan kebutuhan anak, yaitu tentang permainan ketangkasan-ketangkasan seperti yang ada di desa-desa. Pada pendidikan Taman Kanak-kanak diberikan nyanyian-nyanyian, permainan, dan cerita Jepang. Ki Hajar Dewantara pada tahun 1889 sampai 1959, seorang tokoh pendidikan nasional dan pendiri perguruan taman siswa, pada tanggal 3 Juli 1922 mendirikan Taman Laret atau Anak, atau Taman Anak, atau Sekolah Froebel Nasional atau Kindertun, yang akhirnya disepakati dengan nama Taman Indria atau Taman Indra. Dilanjut pada zaman kemerdekaan ya. Sejak Menteri Ali Sastro Amidjoyo melalui Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan selalu memupukkan sifat-sifat budaya nasional. Untuk melaksanakan sifat-sifat budaya nasional tersebut, guru-guru TK perlu mempelajari tentang yang pertama, kehidupan anak-anak di desa dan di kampung. Yang kedua, memperbaiki dan menyesuaikan permainan, nyanyian, dan cerita-cerita anak sesuai dengan prinsip Froebel. Yang ketiga, kebudayaan barat dapat diambil untuk perkembangan dan kekayaan budaya Indonesia, baik taman Indria, taman kanak-kanak, maupun Rodotul Atfal. Sasarannya baru mencakup anak di atas usia 4 tahun sampai memasuki pendidikan dasar. Selain itu, sekitar tahun 2000-an, Departemen Pendidikan Nasional mendirikan berbagai jenis TK alternatif. Tujuan didirikan TK alternatif ini adalah untuk pemerataan pendidikan prasekolah. Artinya pemerintah melakukan perluasan layanan pendidikan yang dapat menjangkau anak usia TK dari seluruh lapisan masyarakat. Model TK alternatif yaitu yang pertama TK 1 atap, yang kedua TK anak panggung, yang ketiga TK alam, yang keempat TK anak pantai, yang kelima TK Al-Quran, yang keenam TK tempat ibadah, yang ketujuh TK asuh, yang kedelapan TK bina
Anaprasa yang ke-9, TK Lingkungan Kerja, yang ke-10 TK Keliling, dan yang ke-11 yaitu TK Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa. Selanjutnya, poin B, maksud dan tujuan pendidikan Taman Kanak-kanak. Digariskan oleh pemimpin besar revolusi yaitu Bung Karno, RP 1964 halaman 12, dan sebagai dampak dari hal tersebut, maka untuk pendidikan TK maksud dan tujuannya diarahkan kepada mendidik dan membentuk kebiasaan sesuai dengan sifat-sifat manusia sosialis Indonesia. Melalui tujuan tersebut, berbagai sifat-sifat yang terutama harus dikembangkan meliputi gotong royong, susila dan budi luhur, menghormati hak orang lain, kesopanan, hidup sehat, mengembangkan daya cipta, fantasi, keberanian berbicara, mengenal dan taat kepada peraturan yang berlaku, disiplin dan menghargai waktu, dan hidup hemat, sederhana dan jujur. Pada kurikulum 1964, individu yang diharapkan adalah individu yang dapat hidup sebagai makhluk sosial yang dapat bersosialisasi dengan baik di lingkungannya. Sedangkan pada kurikulum 1968 dan kurikulum 1976, penekanannya lebih kepada perkembangan individu anak. Pada kurikulum 1968, jelas bahwa pendidikan dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan untuk A. mengembangkan semua aspek-aspek perkembangan dan pertumbuhan anak sebagai individu yang khas. B. memupuk sifat-sifat dan kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti yang dimiliki oleh orang dewasa yang dicita-citakan. C. memupuk kemampuan dasar yang diperlukan untuk belajar lebih lanjut. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan umum dan tujuan khusus untuk Taman Kanak-kanak sebagai berikut. Yang pertama, tujuan khusus, membentuk manusia Pancasila sejati yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang cakap, sehat, dan terampil serta bertanggung jawab kepada Tuhan, masyarakat, dan negara. Tujuan khususnya yaitu yang pertama, memberikan kesempatan kepada anak untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya dan rohaninya, serta mengembangkan potensi-potensi yang ada padanya secara optimal sebagai individu yang khas. Yang kedua, memberi bimbingan yang seksama agar anak memiliki sifat-sifat dan kebiasaan yang baik sehingga mereka dapat diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, mencapai kematangan mental dan fisik yang dibutuhkannya dapat melanjutkan pelajarannya di sekolah dasar. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bunyinya yaitu pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak-anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Asas-asas pembelajaran di TK. Yang pertama ada asas apersepsi, yaitu kegiatan mental anak dalam mengolah hasil belajar dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya. Oleh sebab itu, pembelajaran yang dilakukan guru hendaknya memperhatikan pengetahuan dan pengalaman awal agar anak bisa mencapai hasil belajar secara optimal. Yang kedua ada asas kekonkretan. Asas kekonkretan yaitu melalui interaksi dengan objek-objek antara objek-objek nyata dan pengalaman konkret. Pembelajaran perlu menggunakan berbagai media dan sumber belajar agar apa yang dipelajari anak menjadi lebih bermakna. Misalnya, menggunakan gambar bintang untuk mempelajari bintang, membawa bintang atau hidup ke dalam kelas, menggunakan audio visual tentang banjir untuk mempelajari tentang air dan lain-lain. Yang ketiga ada asas motivasi, yaitu belajar akan optimal jika anak memiliki dorongan untuk belajar. Oleh sebab
sebab itu, pembelajaran hendaknya dirancang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemauan anak. Misalnya, memberi penghargaan kepada anak yang berprestasi dengan pujian atau hadiah, memajang setiap karya anak di kelas, lomba antar kelompok, melibatkan setiap anak pada berbagai kegiatan lomba dan kegiatan TK, melakukan pekan untuk kemampuan anak. Selanjutnya ada asas kemandirian, yaitu kemandirian merupakan upaya yang dimaksudkan untuk melatih anak dalam memecahkan masalahnya. Oleh sebab itu, pembelajaran hendaknya dirancang untuk mengembangkan kemandirian anak, misalnya tata cara makan, menggosok gigi, memakai baju, melepas dan memakai sepatu, buang air kecil dan buang air besar, merapikan mainan setelah dipakai, dan lain-lain. Selanjutnya ada asas kerjasama atau kooperatif. Kerjasama menjadi asas karena dengan bekerja sama, keterampilan sosial anak akan berkembang optimal. Oleh sebab itu, pembelajaran hendaknya dirancang untuk mengembangkan keterampilan sosial anak, misalnya bertanggung jawab terhadap kelompok, menghargai pendapat anak lain, aktif dalam kerja kelompok, membantu anak lain, dan lain-lain. Selanjutnya ada asas individualisasi. Individualisasi menjadi asas karena setiap anak itu bersifat unik, berbeda dengan anak yang lain. Oleh sebab itu, pembelajaran hendaknya memperhatikan perbedaan individu, misalnya perbedaan latar belakang keluarga, perbedaan kemampuan, perbedaan minat, perbedaan gaya belajar, dan lain-lain, agar anak mencapai hasil belajar secara optimal. Selanjutnya ada asas korelasi. Korelasi menjadi asas karena aspek pengembangan yang satu dengan aspek pengembangan yang lain saling berkaitan. Oleh sebab itu, pembelajaran di TK dirancang dan dilaksanakan secara terpadu. Misalnya, perkembangan bahasa anak berkaitan erat dengan pengembangan kognitif. Perkembangan kognitif anak berkaitan erat dengan perkembangan perilaku atau pembiasaan anak, dan lain-lain. Selanjutnya ada asas belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat menjadi asas karena proses belajar anak tidak hanya berlangsung di TK, tetapi sepanjang hayat anak. Oleh sebab itu, pembelajaran di TK hendaknya diupayakan untuk membekali anak agar bisa belajar sepanjang hayat dan mendorong anak selalu ingin memberi usaha belajar kapanpun dan dimanapun. Perkembangan kurikulum taman kanak-kanak. A. Pedoman belajar. Yang pertama, landasan pengembangan. Dokumen kurikulum pada masa sebelum kemerdekaan tidak ada hanya berupa pedoman. Pedoman yang dikeluarkan oleh Departemen P dan K hanyalah sebuah pedoman bermain, bukan merupakan kurikulum. Pedoman ini dibuat sebagai pedoman bagi para guru untuk menyelenggarakan pelaksanaan taman kanak-kanak. Yang kedua, landasan penyelenggaraan. Landasan hukum penyelenggaraan taman kanak-kanak adalah didasarkan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Justo Nomor 12 Tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. B. Kurikulum tahun 1964 atau rancangan pendidikan. Yang pertama, landasan pengembangan. Rencana pendidikan ini merupakan dokumen yang ditunjukkan kepada para petugas, kepala, dan guru sekolah dasar dan TK. Sistem yang digunakan dalam rencana pendidikan ini ialah sistem pendidikan Pancawardhana yang menekankan pada pengembangan yang harmonis dan serasi antara agama, moral, kecerdasan atau intelek, rasa keharuan, keprigelan, dan jasmani yang sehat dan kuat. Yang kedua, maksud dan tujuan. Pada tujuan pendidikan pada kurikulum tahun 1964 dijabarkan bahwa pendidikan di Indonesia akan membentuk manusia Pancasila yang bertanggung jawab atas tercapainya tujuan-tujuan revolusi nasional sebagaimana sudah digariskan oleh pemimpin besar revolusi Bung Karno. RP 1964 halaman 12.
Dan sebagai dampak dari hal tersebut, maka untuk pendidikan TK, maksud dan tujuannya diarahkan kepada mendidik dan membentuk kebiasaan sesuai dengan sifat-sifat manusia sosialis Indonesia. Melalui tujuan tersebut, berbagai sifat yang terutama harus dikembangkan, meliputi gotong royong, susila dan budi luhur, menghormati hak orang lain, kesopanan, hidup sehat, mengembangkan daya cipta, fantasi, keberanian berbicara, mengenal dan taat kepada peraturan yang berlaku, disiplin dan menghargai waktu, hidup hemat sederhana dan jujur. Ketiga, program kegiatan. Yang pertama, perkembangan moral atau nasional atau internasional atau agama. Perkembangan ini dimaksudkan untuk memberikan kesanggupan pada anak sebagai makhluk Tuhan, sebagai manusia, anggota masyarakat, warga negara, dan warga dunia. Pada perkembangan moral nasional, anak dididik untuk mencintai tanah air dan bangsa. Mereka diikutsertakan untuk memperingati perayaan nasional, mengenal pahlawan yang telah berjasa dalam perjuangan kebangsaan, mengenal hasil karya yang bercorak nasional, mengenal lagu-lagu kebangsaan Indonesia yang dapat dinyanyikan di setiap upacara bendera sambil menaikkan bendera merah putih. Yang B, ada perkembangan kecerdasan. Melalui aspek perkembangan kecerdasan ini, diharapkan anak-anak menjadi manusia yang cerdas, yang sanggup memecahkan persoalan hidup sehari-hari, mematuhi tugas dan kewajibannya, baik secara sesama manusia, masyarakat, dan bangsa, dan melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Yang C, perkembangan emosional artistik. Perkembangan ini dimaksudkan untuk mengembangkan perasaan anak sehingga anak-anak dapat memiliki keindahan lahir dan batin, serta anak dapat belajar membedakan antara yang indah dan kurang indah, yang baik dan kurang baik. Perasaan ini dikembangkan melalui berbagai kegiatan bermain yang dilakukan, seperti mengenal warna-warna dan belajar bagaimana menyusun warna-warna tersebut menjadi suatu karya yang indah. Perasaan keindahan diperhalus melalui ekspresi dan dengan cerita, serta menyanyikan. Mereka memperoleh gambaran tentang perbuatan-perbuatan yang membentuk perasaan keindahan lahir dan batin yang saling mempengaruhi. Yang D, perkembangan keprigelan tangan. Perkembangan keprigelan tangan pada dasarnya adalah pengembangan motorik halus anak. Perkembangan keprigelan merupakan hasil olah tangan anak sendiri dalam membentuk suatu karya sehingga memupuk kecekatan tangan anak. Anak dibiasakan mengolah pengalamannya dengan membuat suatu karya sehingga berkembang pula nilai-nilai ketelitian, kerajinan, dan keturunan, rasa tanggung jawab, dan mengembangkan rasa keindahan dan daya fantasi. Melalui kegiatan ini, kecerdasan anak pun berkembang. Yang E, perkembangan jasmani. Pemeliharaan jasmani adalah termasuk tugas orang tua. Di TK, pengembangan ini meliputi usaha-usaha untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan anak, serta untuk memperkenalkan dan menanamkan pengertian tentang pengaruh makanan dan pakaian kepada anak melalui kehidupan sehari-hari, serta mengawasi pakaian anak untuk memupuk kebiasaan hidup sehat dan bersih. Di TK, anak harus memberi kesempatan untuk makan dan minum yang dapat dibawa dari rumah, mencuci tangan, ke WC, dan lain sebagainya. Selain itu, jika memungkinkan seminggu atau sebulan sekali dilakukan makan bersama dengan teman dan gurunya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk anak dapat menikmati suasana kekeluargaan di TK. Orang tua juga diharapkan untuk dapat membantu anaknya agar datang ke sekolah dengan badan dan pakaian bersih. 4. Penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, sistem pendidikan. Pada tujuan
kurikulum 1964 menitik beratkan pada pembentukan manusia Pancasila dan dapat mengembangkan berbagai sifat seperti kekeluargaan, gotong royong, dan lain sebagainya. Fungsi penyelenggaraan pendidikan di taman kanak-kanak adalah sebagai alat untuk menyusun masyarakat sosial Indonesia di mana setiap anak dapat mengembangkan bakatnya agar hasilnya dapat disumbangkan kembali untuk kebahagiaan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam penyelenggaraan pendidikan perlu memperhatikan bahwa belajar pada anak dengan melakukan permainan-permainan. Oleh karena itu, tidak mungkin disediakan permainan yang sama yang dapat digunakan anak untuk setiap minggunya. Yang kedua, bentuk pengelompokan dan lama pendidikan. Bentuk pengelompokan anak menurut kurikulum 1964 dibagi menurut umur, yaitu A. Kelas TK bagi anak yang berumur kurang dari 5 tahun, B. Kelas persiapan bagi anak yang lebih dari 5 tahun. Pada masa peralihan pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu dan contoh agar memudahkan guru melaksanakan kurikulum ini. Salah satu contoh yang disiapkan pada masa perlatihan adalah daftar kesibukan yang terpimpin yang disusun secara harian dan digunakan untuk setiap pengelompokan anak, yaitu pada kelas persiapan, kelas taman kanak-kanak A dan B. Yang ketiga, perencanaan kegiatan. Sebagai persiapan guru untuk melaksanakan kegiatan di TK, maka perlu disiapkan terlebih dahulu perencanaan kegiatannya. Untuk kurikulum 1964, perencanaan tersebut disebut perencanaan permainan sehari-hari. Rancangan harian yang disusun guru ditulis di papan tulis dan setiap hari diganti. Contoh rencana harian pada kurikulum 1964 adalah perencanaan yang disiapkan guru. Ini bersifat luas dan kegiatannya juga fleksibel sehingga kegiatan dapat dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Prinsip pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan di TK, guru perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Sekiranya suatu permainan yang tidak menarik, maka guru harus berusaha menambah sarana lain untuk kegiatan berikutnya. Permainan yang disiapkan harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak. Menciptakan suasana yang membentuk anak merasa di rumah, anak merasa aman dan nyaman. Menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga dapat diperkembangkan berbagai macam pengalaman mengenal dan alam sekitarnya, rasa sosial, bahasa, dan perkembangan jasmani sesuai dengan Pancawardhana. Menyediakan berbagai macam permainan dan kesibukan serta alatnya yang digunakan anak secara perseorangan dan kelompok. Menciptakan suasana permainan yang bersifat bebas dan permainan terpimpin. Yang kelima, penilaian. Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh guru selama menjalankan kegiatan melalui kegiatan mengawasi, menolong anak yang memerlukan bantuan ataupun penjelasan baik anak dalam kelompok maupun individual, dan sekaligus mencatat dan observasi keadaan anak-anak, mencatat kemajuan serta hal-hal yang perlu diperhatikan pada hari-hari selanjutnya. Yang keenam, model rencana pendidikan. Yang pertama adalah landasan pengembangan. Setelah kurikulum tahun 1964, pemerintah mengeluarkan kurikulum taman kanak-kanak yang lebih disempurnakan, yaitu kurikulum tahun 1968 yang menjadi pedoman resmi bagi penyelenggaraan pendidikan taman kanak-kanak di Indonesia. Kurikulum ini baru mulai dilaksanakan pada awal tahun ajaran 1969. Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, pemerintah memperkenalkan kurikulum baru, yaitu kurikulum 1968, di mana pada kurikulum tersebut isi kurikulum yang dibahas mencangkup segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan pendidikan dalam arti luas yang mencakup 1. Silabus, 2. Contoh pelaksanaan, 3. Organisasi taman kanak-kanak baik internal maupun eksternal, 4. Perlengkapan, 5. Guru atau pegawai, 6. Administrasi, dan yang ketujuh evaluasi. 2. Maksud dan tujuan dan berbagai dampak dari hal tersebut. Maka untuk maksud dan tujuan pendidikan TK diarahkan kepada mendidik dan membentuk kebiasaan sesuai dengan sifat-sifat manusia sosialis Indonesia, yang melalui tujuan tersebut berbagai sifat seperti gotong royong, susila dan budi luhur, menghormati hak orang lain, kesopanan, hidup sehat, mengembangkan daya cipta, fantasi, keberanian berbicara, mengenal dan taat kepada peraturan yang berlaku, disiplin dan menghargai waktu, hidup hemat, sederhana, dan jujur. Isi program kegiatan: yang pertama bidang penerapan Pancasila, yang kedua bidang permainan atau kegiatan bebas, yang ketiga bidang permainan bahasa, yang keempat bidang pendidikan alam sekitar, yang kelima bidang pendidikan jasmani, yang keenam bidang ungkapan kreatif atau seni, yang ketujuh bidang sosial medis, yang kedelapan yaitu bidang pendidikan skolastik. C. Kurikulum tahun 1976. Landasan pengembangan. Pada tahun 1968, sejalan dengan usaha menyesuaikan kurikulum sekolah dasar, SMP dan SMA dengan mengembangkan politik, disusunlah kurikulum Taman Kanak-kanak 1968. Setelah kurikulum 1968 berjalan selama kurang lebih 7 tahun, pada tahun 1975 setelah diberlakukan kurikulum sekolah dasar. Mengingat salah satu fungsi Taman Kanak-kanak adalah menyiapkan anak untuk melanjutkan pendidikan di sekolah dasar. Demi keserasian pendidikan Taman Kanak-kanak dengan sekolah dasar, maka kurikulum Taman Kanak-kanak perlu ditinjau kembali. Pada dasarnya, karakteristik antara kurikulum untuk anak Taman Kanak-kanak tahun 1968 dengan 1976 tidak perlu banyak perbedaan. Maksud dan tujuan. Tujuan pada kurikulum 1976 mencangkup tujuan instruksional Taman Kanak-kanak yang merupakan tujuan lembaga. Setiap lembaga pendidikan mempunyai tujuan masing-masing yang merupakan penunjang terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional. Tujuan umum pendidikan Taman Kanak-kanak yang ditetapkan pada pasal 4 SK Mendikbud nomor 054 U/1977 adalah agar anak setelah menyelesaikan pendidikannya memiliki sifat-sifat dasar sebagai pribadi yang bertanggung jawab, menjadi warga negara yang baik, sehat dan sejahtera jasmani dan rohani, memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap dasar yang diperlakukan untuk bergaul dan berkomunikasi di lingkungan masyarakat secara fisik, emosional, intelektual, dan sosial, memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar, serta dapat mengembangkan kepribadiannya dengan prinsip pendidikan seumur hidup. Isi dan program kegiatan. Program kurikulum 1976 terdiri dari 8 bidang pengembangan, yaitu A. Bidang pengembangan pendidikan moral Pancasila. B. Bidang pengembangan kegiatan atau bermain bebas. C. Bidang pengembangan pendidikan bahasa. D. Bidang pengembangan pengenalan lingkungan hidup. E. Bidang pengembangan ungkapan kreatif. F. Bidang pengembangan olahraga pendidikan. G. Bidang pengembangan pendidikan dan pemeliharaan kesehatan. H. Bidang pengembangan pendidikan skolastik. Sistem penyajian. Kegiatan di TK dilakukan dengan berpedoman dan kurikulum 1976 ini pada dasarnya sama dengan sistem penyajian pada kurikulum 1968, yaitu dengan memanfaatkan unit dan pusat minat. Dengan menggunakan pendekatan unit ini
pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan ditanamkan pada anak disajikan sebagai suatu pokok bahasan melalui berbagai kegiatan dan jangka waktu yang cukup panjang dan utuh. Bentuk pengelompokan dan pendidikan. Pengelompokan yang diatur dalam kurikulum 1976 adalah tingkat A untuk anak usia 3-4 tahun, tingkat B untuk anak usia 4-5 tahun, tingkat C untuk anak usia 5-6 tahun. Perencanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan di TK berpedoman pada persiapan yang dibuat guru yang disebut dengan rencana kegiatan. Dalam implementasi kegiatan ternyata ada bidang-bidang pengembangan yang sukar dihubungkan dengan pusat minat dan telah diretakan. Penilaian. Kegiatan penilaian dilakukan untuk dapat memperoleh gambaran sejauh mana tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai dan dilakukan dengan melakukan pengamatan dan tes yang disesuaikan dengan tahap perkembangan anak TK. Prinsip-prinsip. Yang pertama, prinsip yang melandasi kurikulum 1976. Prinsip fleksibilitas, prinsip efisiensi dan efektivitas, prinsip berorientasi dan tujuan, prinsip kontinuitas, prinsip pendidikan seumur hidup. 2. Prinsip pelaksanaan bidang pengembangan. Pelaksanaan pendidikan ketuhanan bagi anak TK yang berdasarkan pada agama tertentu diperkenankan untuk melaksanakan pendidikan ketuhanan sebagai menurut peraturan dari masing-masing agama. Prinsip pelaksanaan kegiatan pada bidang perkembangan moral Pancasila. Pelaksanaan sub-bidang kegiatan bermain bebas di dalam kelas untuk bidang pendidikan bahasa, untuk bidang pengenalan lingkungan hidup, untuk bidang olahraga pendidikan, bidang ungkapan kreatif, bidang pendidikan dan pemeliharaan kesehatan, dan bidang pendidikan skolastik. D. Kurikulum tahun 1984 atau 76 yang disempurnakan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0461-U-1983 tentang perbaikan kurikulum pendidikan dasar dan menengah dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pembenahan kurikulum ini diharapkan dapat memberikan peluang yang lebih besar kepada siswa yang memperoleh pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhannya. Kurikulum 1984 dengan kurikulum 1976 sebaiknya tidak jauh berbeda. Keduanya masih mempunyai kesamaan maksud dan tujuan. Tujuan pendidikan taman kanak-kanak mengacu kepada tujuan pendidikan nasional yang digariskan dalam GBHN 1983, yaitu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, daya cipta, dan diperlukan untuk hidup di lingkungan masyarakat, memberikan bekal kemampuan dasar bagi perkembangan anak secara utuh, memberikan bekal untuk mengembangkan diri sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup. 3. Isi program kegiatan. A. Dalam bidang-bidang pengembangan pendidikan moral Pancasila, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, kemampuan berbahasa, perasaan kemasyarakatan dan kesadaran lingkungan, daya cipta, pengetahuan jasmani dan kesehatan. B. Struktur program kurikulum TK. C. Tujuan setiap bidang pengembangan. D. Ruang lingkup setiap bidang pengembangan jasmani dan kesehatan. 4. Penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, sistem penyajian. Kegiatan dengan menggunakan pendekatan integratif ini memang cocok untuk digunakan pada TK karena dengan pendekatan integratif materi yang dipelajari anak akan lebih bermakna. Pendekatan tersebut sesuai dengan karakteristik anak di mana anak dapat membangun konsep dan pemahamannya sendiri dan hal ini sesuai dengan pandangan konstruktivis. Selain itu, pada kegiatan yang dilakukan dengan berpedoman
pada kurikulum 1984 ini, pendekatan proses belajar pengajarannya diarahkan kepada bagaimana anak belajar daripada apa yang dipelajari serta mengacu kepada kejadian yang aktual. 2. Bentuk pengelompokan dan lama pendidikan. Penjenjangan pelaksanaan di TK 3 tahun adalah sebagai berikut. Tingkat A untuk anak di umur 3-4 tahun, tingkat B untuk anak didik umur 4-5 tahun, tingkat C untuk anak didik umur 5-6 tahun, tingkat 1 tahun untuk anak yang tinggal di pedesaan. 3. Perencanaan kegiatan bidang pengembangan pendidikan moral Pancasila, kemampuan berbahasa, bidang pengembangan perasaan, kemasyarakatan dan kesadaran lingkungan, bidang pengembangan pengetahuan, bidang pengembangan daya cipta, bidang pengembangan jasmani dan kesehatan. Kurikulum 1994 atau PKB-TK. Latar belakang program kegiatan belajar TK 1994 adalah perbaikan dari kurikulum tersebut. PKB-TK tersebut disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian. 2. Tujuan program kegiatan belajar TK bertujuan membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dalam lingkungan dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya. 3. Isi program kegiatan moral Pancasila, agama, disiplin, kemampuan berbahasa, daya pikir, daya cipta, perasaan atau emosi, kemampuan bermasyarakat, keterampilan, dan jasmani. 4. Penyelenggaraan pendidikan. A. Sistem penyajian. Kegiatan rutin, kegiatan spontan, kegiatan dan keteladanan, kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan guru atau terprogram. Jadi kegiatan rutin yaitu kegiatan yang dapat dilakukan setiap hari, misalnya baris berbaris, berdoa sebelum memulai kegiatan. Kegiatan spontan adalah kegiatan yang dapat dilakukan secara spontan pada saat itu juga, misalnya meminta tolong dengan baik, menunjukkan reaksi emosi secara wajar dan sebagainya. Kegiatan dengan teladan atau contoh yaitu kegiatan yang dapat dilakukan dengan memberi keteladanan atau contoh kepada anak, misalnya menjaga kebersihan lingkungan, mengucapkan salam bila bertemu dengan orang lain, rapi dalam bertindak, berpakaian, dan bekerja. Kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan guru atau terprogram, misalnya berdoa pertama kali, membersihkan diri sendiri, makan sendiri, dan sebagainya. Kurikulum Taman Kanak-kanak tahun 1976 yang menggunakan unit dan pusat minat, maka pada kurikulum 1994 menggunakan tema dan subtema yang merupakan pokok pembahasan yang perlu dikembangkan lebih lanjut oleh guru menjadi program kegiatan pembelajaran yang operasional. Tema sebagai wadah yang berisi bahan kegiatan untuk mengembangkan kemampuan anak bertujuan untuk A. Menyatukan isi program kegiatan belajar dalam suatu kesatuan yang lebih berarti. B. Memperkaya pembaharaan kata anak, dan C. Menambah pengalaman anak terhadap hal-hal tersebut. Tema yang sering digunakan yaitu aku, panca indera, keluargaku, rumah, sekolah, makan dan minuman, pakaian, kebersihan, kesehatan dan keamanan, binatang, tanaman, kendaraan, pekerjaan, rekreasi, air dan udara, api, negaraku, alat-alat komunikasi, gejala alam, matahari, bulan, bintang, bumi dan langit, kehidupan kota, desa, pesisir, dan pegunungan. F. Perencanaan kegiatan, perencanaan tahunan dan caturbulan, perencanaan mingguan, perencanaan satuan harian. Perencanaan tahunan dan caturbulan pada GBPP sudah ditentukan dan disusun
pembiasaan dan keterampilan atau kemampuan yang diharapkan dicapai. Dan susunan tersebut dibagi menjadi 3 sehingga untuk perencanaan 1 bulan juga sudah dilengkapi. Perencanaan mingguan perlu dibuat oleh guru. Satuan pendidikan mingguan ini berisi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai kemampuan-kemampuan yang telah direncanakan dalam 1 minggu sesuai dengan tema yang sudah digunakan pada minggu ini dan perencanaan satuan harian. Program kegiatan kurikulum 2004 Taman Kanak-kanak terdiri atas kerangka dasar dan standar kompetensi Taman Kanak-kanak. Untuk pelaksanaan di Taman Kanak-kanak dilengkapi perangkat pedoman pengembangan, silabus pedoman pengembangan pembelajaran, pedoman penilaian, dan secara bertahap akan disusun perangkat pedoman lainnya. 4. Pelaksanaan kegiatan A. Sistem penyajian, kegiatan rutin, kegiatan spontan, pemberian teladan, kegiatan terprogram. Sedangkan pelaksanaan untuk bidang pengembangan kemampuan dasar merupakan kegiatan yang dipersiapkan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas anak sesuai dengan tahap perkembangannya, yaitu berbahasa, kognitif, fisik atau motorik, dan seni. Yang pertama berbahasa, yang kedua kognitif, yang ketiga fisik atau motorik, yang keempat seni. B. Bentuk pengelompokan selama pendidikan. A. Kelompok A untuk anak didik usia 4-5 tahun. B. Kelompok B untuk anak didik usia 5-6 tahun. C. Perencanaan kegiatan. Pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknik dan beranjak dari tema yang menarik minat anak. Jika pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan tema, maka pemilihan tema dalam kegiatan pembelajaran hendaknya dikembangkan dari hal-hal yang paling dekat dengan anak, sederhana, serta menarik minat anak. Penggunaan tema dimaksudkan agar anak mampu mengenal berbagai konsep secara mudah dan jelas. Penilaian yang pertama dari pengamatan atau observasi, yang kedua dari pencatatan anekdot, yang ketiga pemberian tugas. Hal kurikulum TK era KTSP. Latar belakang pengembangan kurikulum yang dilakukan langsung oleh suatu pendidikan memberikan harapan tidak ada lagi permasalahan berkenaan dengan pelaksanaannya. Hal ini karena penyusunan kurikulum satuan pendidikan seharusnya telah mempertimbangkan segala potensi dan keterbatasan yang ada. 2. Tujuan sesuai dengan standar nasional PAUD, maka tujuan yang hendak dicapai merupakan tingkat pencapaian perkembangan yang dijabarkan dari aspek perkembangan. 3. Isi program kegiatan. Struktur program kegiatan PAUD mencakup bidang pengembangan pembentukan perilaku dan bidang pengembangan kemampuan dasar melalui kegiatan permainan dan pembiasaan. Lingkungan pengembangan meliputi 1. Nilai-nilai agama dan moral, 2. Fisik, 3. Kognitif, 4. Bahasa, dan 5. Sosial emosional. 4. Pelaksanaan kegiatan. Yang pertama sistem kegiatan, ada kegiatan klasikal, kegiatan kelompok, kegiatan individual. 2. Bentuk pengelompokan dan lama pendidikan. 1 kali pertemuan selama 150-180 menit. 6 atau 5 hari per minggu dengan jumlah pertemuan sebanyak 900 menit atau setara dengan 30 jam atau 30 menit. 17 minggu efektif per semester, 2 semester per tahun. 3. Perencanaan kegiatan. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar PAUD, maka lembaga pendidikan perlu menyusun program pembelajaran sendiri. 4. Prinsip pelaksanaan. Memperhatikan tingkat perkembangan, kebutuhan, minat, dan karakteristik anak, mengintegrasikan kesehatan, gizi, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Pembelajaran dilaksanakan melalui bermain mulai lain, peraturan ruang atau kelas,
peraturan alat sumber belajar. 5. Penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak yang mencakup teknik penilaian, rumput, proses, pengenalan hasil, tindak lanjut. Perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama, rentan tahun 1947 dikenal dengan Rencana Pembelajaran Rinci. Dalam Rencana Pembelajaran Terurai berkembang lagi namanya kurikulum sekolah dasar pada tahun 1964. Pada tahun 1968 muncul pembaharuan kurikulum namanya kurikulum sekolah dasar. Kurikulum sekolah dasar ini sudah berjalan beberapa tahun dalam rentan tahun 1965 sampai 1975. Pada tahun 1973 muncul pembaharuan kurikulum namanya kurikulum perintis sekolah pembangunan atau PPSP. Sampai tahun 1973 sudah ada pembaharuan kurikulum di Indonesia. 5. Tahun 1975 kembali ke kurikulum sekolah dasar. Lalu pada tahun 1984 pembaharuan kurikulum namanya kurikulum 1984. Pada sekiranya 1994 muncul kurikulum 1994 tentang tahun 1985 sampai 1995 itu sudah ada dua kurikulum, yaitu kurikulum 84 dan kurikulum 94. Pada tahun 2005 kurikulum KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Pada tahun 2006 KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Terakhir namanya kurikulum 2013 diperlakukan pada tahun 2015. Rentang dalam tahun 1945 sudah terjadi sekitar 11 pergantian dan perkembangan di Indonesia selalu menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Jadi setiap tahunnya sering berganti kurikulum di Indonesia. Jadi selalu menyesuaikan keadaan yang ada. Kurikulum pra-kemerdekaan pada zaman Belanda dan Jepang. Pada pasca kemerdekaan 3 periode, yaitu periode lama, periode baru, dan reformasi. Pada zaman Belanda, kurikulum didesain untuk melestarikan penjajahan di Indonesia dengan cara memasukkan budaya Belanda dalam kurikulum, sedangkan budaya Indonesia tidak masuk dalam kurikulum pra-kemerdekaan ini. Sistem pendidikan di Belanda, sistem pendidikan yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh pendidikan. Yang pertama ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu Muhammadiyah, Kiai Haji Hajar Dewantoro, atau sering disebut dengan Ki Hajar Dewantoro, yaitu Taman Siswa. Pada zaman Jepang kurikulum lebih banyak berisi doktrin, ideologi, dan prinsip dalam rangka memenuhi ambisi pembentukan Asia Timur serta upaya pemersiapan prajurit yang setiap tempur di medan perang Asia Raya atau pra-kemerdekaan. Sejarah kurikulum. Pada tahun 1947 kurikulum rencana pembelajaran adalah kurikulum pertama di Indonesia. Dalam kurikulum ini proses berpikir tidak selalu ditonjolkan, tapi pendidikan watak dan karakter. Pada tahun 1950 muncul karena tuntutan undang-undang atau rencana pembelajaran terurai. Tahun 1952 kurikulum ini lebih dirincikan dalam satu guru hanya mengajarkan satu mata pelajaran. Tahun 1958 penyempurnaan kurikulum. Tahun 1954 kurikulum Pancawardhana. Kurikulum 2006 KTSP hampir sama dengan kurikulum 2013 atau aspek pengembangan keterampilan sikap dan perilaku. Ada menteri yang ditambahkan. Kurikulum 2013 dibutuhkan kompetensi pemahaman akademik, sosial, dan manajemen guru itu sendiri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.